Tiba-tiba lemari terbuka dengan sendirinya. Terlihat sosok wanita berambut panjang dan wajah penuh luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yopi Zuhriansa di channel aku Ruang Misteri. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah tempat, yaitu asrama 308 yang memiliki sebuah kamar yang menyimpan misteri. Kamar ini memang terlarang untuk ditempati karena banyak sekali mahasiswa baru yang mengalami kejadian aneh di kamar ini. Nah, penasaran dengan ceritanya? Aku ingatin dulu ya, sebelum lanjut jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa klik subscribe videoku. Yuk kita lanjut ke jalan. Di sebuah kota kecil terdapat asrama tua yang berdiri sudah puluhan tahun. Asrama ini dikenal oleh mahasiswa karena murah, nyaman, dan dekat dengan kampus mereka. Tapi ada satu misteri yang tersimpan di asrama ini, yaitu kamar 308. Kamar ini selalu dibiarkan kosong dan tak pernah disewakan lagi semenjak kejadian menyeramkan terjadi. Nah, menurut cerita, konon bertahun-tahun yang lalu seorang penghuni kamar ini ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Nah, sejak saat itu, siapapun yang mencoba untuk tinggal di kamar ini akan mengalami hal-hal yang aneh, sehingga mereka akan pindah dalam waktu yang singkat. Nah, cerita ini tidak menghalangi Firman dan ketiga teman-temannya, yaitu Dian, Raka, dan Cinta untuk memilih kamar 308. Kebetulan pada saat itu asrama ini semua kamar sudah terisi penuh. Dan akhirnya Firman meminta kepada pengelola asrama untuk memberikan izin mereka menempati kamar 308 ini. Nah, sebenarnya pengelola sempat menolak keinginan Firman dan teman-temannya untuk menempati kamar ini. Tapi karena Firman dan teman-temannya bersikeras untuk menempati kamar ini, akhirnya pihak pengelola memberikan izin mereka untuk menempati kamar tersebut. Tapi dengan syarat jangan bangunkan mereka. Nah, Firman dan ketiga temannya menganggap ini adalah sebuah mitos saja. Mereka tidak tahu malam pertama di kamar 308 ini adalah awal mimpi buruk mereka. Malam pertama di kamar 308 ini terasa biasa saja, Firman, Raka, Dian, dan Cinta bahkan sempat bercanda tentang misteri horor yang ada di kamar ini. Aku pikir akan menemukan suara-suara aneh dan penampakan, kata Raka sambil merebahkan diri di atas kasur. Alah, kamu banyak menonton film horor, sahut Dian sambil tertawa kecil. Namun ketika jam telah menunjukkan pukul 2.30 dini hari, terdengar suara ketukan lirih di balik lemari yang ada di pojokan kamar. Cinta sontak terbangun dan bergumam, siapa sih yang main-main malam-malam begini? Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Raka yang kebetulan dekat dengan lemari tersebut membuka lemari itu, tapi tidak ada seorang pun di sana. Lalu Cinta berpikir mungkin ini sekedar khayalannya saja, dan mereka pun kembali tidur menganggap ini hanya sebuah bunyi angin dan kayu yang sudah mulai menua. Malam berikutnya mulai keanehan terjadi. Firman terbangun karena mendengar suara berisik dari dalam kamar. Ia melihat Cinta sedang duduk dengan mata yang terpejam, wajahnya pucat pasi. Sin, sahut Firman dengan nada pelan. Tapi pada saat itu Cinta tidak merespon sama sekali. Ia hanya bergumam mengeluarkan suara-suara serak, seperti mengulang kata-kata yang terdengar dari suara Cinta, yaitu jangan bangunkan, jangan bangunkan. Firman merasa ada yang tidak beres. Firman mencoba membangunkan Cinta. Ketika gadis itu membuka mata, sejurus kemudian ia berteriak histeris dan tubuhnya terasa kejang-kejang.
Raka dan Dian yang terbangun membantu mencoba menenangkan Sinta pada saat itu. Ketika Sinta mulai tersadar, ia menangis ketakutan. Aku melihat sesuatu di dalam lemari tersebut sambil suara bergetar ketakutan. Lalu Dian bertanya, "Siapa?" Sinta menatap teman-temannya dengan wajah yang penuh ketakutan. Seorang wanita berbaju putih yang mukanya hancur, bisik Sinta kepada teman-teman. Keesokan harinya mereka berempat memutuskan untuk mencari tahu ada apa di balik misteri kamar 308 ini. Akhirnya mereka mencari salah satu pengelola asrama, lalu mereka bertanya. Pada awalnya pengelola ini tidak mau menceritakan karena terus dipaksa. Akhirnya mereka mau menceritakan kejadian yang bertahun-tahun yang lalu. Dulu ada seorang mahasiswi bernama Laras. Ia sosok yang pendiam dan penyendiri. Suatu malam ia ditemukan gantung diri dalam sebuah lemari. Wajahnya membiru, matanya melotot dan ekspresinya penuh ketakutan. Orang-orang percaya bahwa Laras tidak bunuh diri. Ia mati karena hal yang mengerikan di kamar tersebut. Setelah kejadian itu, banyak mahasiswa yang tinggal di kamar tersebut mengalami hal-hal aneh. Firman dan teman-temannya menyesali keputusan mereka untuk tinggal di kamar 308 tersebut. Tapi semuanya sudah terlambat. Makhluk itu sudah mengetahui mereka. Nah, malam itu mereka memutuskan untuk tidur di tempat yang sama. Tetapi teror tidak berhenti. Tepat pukul 2.30 terdengar kembali suara ketukan dari dalam lemari. Tiba-tiba lemari terbuka dengan sendirinya. Terlihat sosok wanita berambut panjang dan wajah penuh luka. Sinta berteriak. Lalu Firman mencoba menariknya. Entah bagaimana tubuh Sinta bisa melayang di udara, dan akhirnya tubuh Sinta terlempar ke dinding kamar. "Lari!" teriak Dian. Mereka mencoba menabrak pintu dan akhirnya mereka dapat keluar dari kamar tersebut yang hanya terdengar suara nyaring menggema di dalam kamar. Keesokan harinya, Firman dan teman-temannya memutuskan untuk meninggalkan asrama tersebut. Ketika ia mengembalikan kunci kepada pihak pengelola seolah-olah tahu apa yang telah terjadi kepada mereka. Lalu pihak pengelola berkata, "Aku sudah memperingatkan kalian, tapi kalian tetap bersikeras," dengan nada yang sedih. Ketika mereka keluar dari asrama, Sinta sempat menoleh ke kamar 308 itu dan ia melihat samar-samar sosok seorang wanita yang sedang menatap mereka dengan tatapan kosong. Cerita ini menggambarkan bagaimana rasa penasaran dapat membawamu ke dalam bahaya. Mitos dan legenda urban kadang memiliki kebenaran yang tersembunyi. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi kalian yang memiliki pengalaman atau cerita mistis yang sama, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan lonceng untuk kamu mendapatkan info terbaru tentang cerita-cerita horor di video aku. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.